Nah, untuk teman kalian yang kelas 4, karena bapak guru kelas 4 kali kelas 4 kali kelas 4 ya, sedang ada urusan. Jadi nanti digabung, kita akan coba pembelajaran kelas rangkap kelas 4 dan kelas 4 dan kelas 5 ya. Oke, kita akan mulai dulu dari kelas 5, kelas 4. Jangan ribut dulu ya. Oke, kelas 4, kelas 5 ya. Kelas 5 hari ini kita akan belajar IPAS ya. Oke, disiapkan alat tulis, buku-buku penunjang, buku tulis. Ini ya bukannya ya. Banyak berapa? Sudah dapat semua ya? Oke, kelas 4 kita akan coba membahas tentang kelas 5 ya. Kelas 5 kita akan coba membahas kembali ke masa lalu, belajar tentang kerajaan-kerajaan yang pernah hidup atau pernah berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Khususnya 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan bercorak Hindu, yang kedua kerajaan bercorak Buddha, yang ketiga kerajaan bercorak Islam. Oke, silakan dibuka halaman 129. Jadi nanti kita akan belajar ini, satu tujuannya untuk mengetahui sejarah yang pernah ada di Nusantara ini. Yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana kerajaan-kerajaan itu tumbuh dan besar di Nusantara. Yang ketiga, sebagai wacana keilmuan untuk kelas 5. Jadi nanti kalau ada yang tanya bisa jawab, bisa menjelaskan. Oke? Sudah dibuka? Ya. Jadi sekali lagi ada 3 kerajaan yang pernah tumbuh, 3 corak kerajaan yang pernah tumbuh di Nusantara. Kalau dulu namanya belum Indonesia, masih Nusantara ya. Indonesia itu baru dikenal setelah tahun 1945 setelah merdeka ya. Sebelumnya bukan Indonesia. Oke, dari kerajaan bercorak Hindu bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 jenis kerajaan ya. Bisa dilihat ada Kutai, ada Tarumanegara, ada Kalingga, ada Mataram Hindu, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan ini berpusat tidak di satu tempat, jadi menyebar di wilayah Nusantara. Yang pertama, Kutai ada di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat di peta itu yang berbentuk seperti ayam, ya, itu namanya Kalimantan. Berarti sebelah timur, sebelah sini. Yang kedua, Tarumanegara ada di Jawa Barat. Yang ketiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mana? Ya, tempat kita berdiam diri ini, tempat kita hidup. Mataram Hindu, Jawa Tengah juga. Kediri, Jawa Timur. Ada yang tahu ke Jawa Timur sana? Berarti timurnya Jawa Tengah, wetannya Jawa Tengah. Ya. Yang selanjutnya Singosari, Jawa Timur, Majapahit, Jawa Timur juga. Ya. Kemudian namanya kerajaan pasti ada namanya pemimpin ya. Kalau pemimpin disebut raja, pemimpinnya disebut raja, bukan presiden ya. Bukan wali kota, bukan gubernur, namanya masih raja. Kutai, nama rajanya Asmawarman, Udungga, dan Mulawarman ya.
nama negara, nama rajanya Purnawarman, yang Kalingga, Ratu Sina. Mataram itu Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Yang Kediri, Jayabaya, dan Kertajaya. Singosari, Ken Arok, dan Kertanegara. Majapahit, Raden Wijaya, dan Jaya Negara. Serta Hayam Wuruk, ya. Namanya raja tidak hanya satu periode, ada yang melanjutkan, ada yang dilanjutkan oleh putra-putrinya, putra, khususnya putra ya. Ada punya anak satu, langsung nanti kalau sudah tua langsung diangkat menjadi raja. Itu terjadi ya. Oke. Nah, setelah kerajaan ini runtuh, kemudian para arkeolog, para ahli bangunan benda-benda bersejarah, benda-benda kuno, mencari sisa-sisa dari kerajaan-kerajaan tersebut sampai ditemukan yang namanya prasasti. Ada yang bisa dilihat sini. Kutai itu meninggalkan sejarah prasasti berbentuk tugu. Ya, tugu tahu ya? Kayak batu bertulis huruf Pahlawa. Kita akan belajar itu nanti Pahlawa, mungkin di tingkat SMP atau tingkat atasnya SMA. Ya. Misal Mataram itu kompleks Candi Prambanan. Sudah ada yang pernah ke Candi Prambanan? Sudah ya. Ada apa saja pernah itu? Ada 3 candi yang utama lebih tinggi dari candi yang lain. Oke. Yang kedua, kerajaan bercorak Buddha. Ada dua kerajaan, Sriwijaya dan Mataram Buddha. Ya, bisa dilihat kekuasaannya dari Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Nama rajanya Balaputra, Dewa, Sri Sangoro, dan Wijaya. Jawa Tengah yang Mataram Buddha, Banu, Wisnu, Indra, dan Samaragunda. Ya. Oke, peninggalannya bisa dilihat sendiri, sama punya peninggalan juga. Yang ketiga, kerajaan bercorak Islam. Ya. Jadi memang agama-agama masuk itu tidak hanya masuk tema saya, sebelumnya bukan tiba-tiba muncul agama ini, tidak. Itu dibawa orang dari, misal kalau Islam dibawa dari negara Arab, penjual sampai sini, berjualan sambil menyebarkan agama. Sama Hindu juga seperti itu. Kalau Hindu sepertinya dari Indonesia asli, ya. Buddha sepertinya dari Thailand. Ya. Oke, langsung yang kerajaan bercorak Islam ada berapa ini? Ada 6. Ya. Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Tidore serta Goa. Ya. Di sini bisa dilihat nama rajanya juga, nama peninggalan dan pusat kekuasaannya. Oke, paham ya? Sekarang Mas Hadi mau bentuk 2 kelompok karena dua sisanya sedikit. Oke, sekarang yang laki-laki pindah sini dan sudah dekat 1 kelompok. Yang perempuan sudah 1 kelompok, saling tegak, kita kursinya dibalik, ini sudah kursinya dibalik. Bawah, tasnya di bawah aja. Ini nanti kita kasih tugasnya harus dikerjakan dengan diskusi, ya, ya. Nanti ditulis kelompok 1 namanya siapa saja, ya. Ketua kelompoknya siapa silakan dipilih sendiri. Itu nanti yang bertanggung jawab. Kalau belum selesai berarti yang salah ketua kelompoknya. Oke, paham ya? Silakan. Ini ada 4 siswa, berarti ada 4 pembahasan.
Silakan dipilih kelompok dulu. Kita ini kelompok 1 ini kelompok 2. Tugasnya kalian coba sebutkan 3 masing-masing. Kalau 2 ya cuma 2 berarti 2 ya. Kalau 3 sebutkan masing-masing 2 atau 3 kerajaan dengan corak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Ya. Hindu 3, Buddha kalau cuma 2 ya 2, Islam 3 ya. Itu sebab kerajaannya namanya apa, pemimpinnya siapa, berlokasi di mana, dan peninggalannya apa. Ya. Baik, untuk kelas 4 ya, kelas 4 kelas ini biar kerja dulu, jangan diganggu. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, disiapkan perlengkapan alat tulis, buku tulis, dan perlengkapan lainnya. Islam, Buddha, Hindu. Baik, sekarang kelas 4 sudah di kelas 5 sudah membuat perjalanan KPG. Sekarang kelas 5 bahasa Indonesia. Sekarang coba dilihat kelas 4 ya. Kata-kata berawalan be ya. Dia halaman 63 ya. 63. Kata-kata berawalan be. Ya, kita baca dulu ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini yang pertama kalian tahu bagaimana 63. Bagaimana perubahan sebuah kata setelah ditambahi awalan be. Ya. Yang kedua, nanti akan tahu juga apa fungsi awalan ber ini ya. Jadi nanti kita akan belajar ini, kita akan dalami ini secara level kelas 4 ya. Di sini sudah ada beberapa contoh tambahan Inggris. Salah satu yang buat di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Jadi setelah ditambahi awalan ber, ini akan menjadi kata kerja atau kata sifat ya. Kata kerja yang dibentuk awalan ber tidak membutuhkan objek, tidak butuh objek. Karena itu kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk juga, yaitu ber dan ditambah kata dasarnya. Kalau kita bicara kata dasar, ya, berarti ini nah ini ditambahin ber. Kalau kata dasarnya main, tambahin ber, maka akan menjadi ber. Gampang ya? Gampang. Ini menjadi kata kerja. Namanya bermain itu kata kerja. Ya, silakan. 3 boleh, 2 boleh. 2 boleh berarti 2. Ber apa lagi coba ada yang tahu? Ber tambah kata dasar kami. Berubah menjadi bertani. Ya, bertani itu pergi ke sawah, nanti masuk, ada yang mencari rumput, ada yang merupuk,
Halaman 63, masih halaman 63. Sebenarnya berapa ini kelas 4? 1, 2, 3, 4, 5, ada 11. 11. Belakang apa? Boleh. Ya. Habis itu selesai. Ya. Ya, silakan. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akan ambil KPD-nya untuk kelas 5 terlebih dahulu. Oke, saya ambil. Gimana? Diberi nama ya. Kelompok 2 sudah selesai? Kelas 4 sudah selesai? Ayo, kumpulkan. Dari belakang maju mengumpulkan. Kumpul. Ya. Sudah apa-apa. Sudah semua. Ya, ayo yang perempuan. Baik, karena tugas sudah dikerjakan dan waktu tugas sudah habis, kita akan berdoa untuk pulang ya. Tapi mohon kembali dulu ke arah depan tempat duduknya kita. Buku pakainya memang di